Shalom, selamat hari Minggu saudara sekalian. Senang berjumpa lagi dengan saudara semua di rumah Tuhan di hari Minggu terakhir di bulan Juli 2026. Tidak terasa sudah 7 bulan akan kita lalui. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kita juga mau bersama-sama beribadah menghadap Tuhan sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka ibadah kita katakan, Yesus padamu ku berseru. Yesus, ya Allah kami berseru kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan.
aku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Bunyinya demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Silakan duduk saudara. Benar Tuhan, sesuai dengan ayat pembimbing yang kami bacakan pada pagi hari ini. Engkaulah sumber kelegaan, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, hari ini sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati, berdoa secara syafaat di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan saat ini secara khusus, kami mau berdoa Tuhan, untuk Ibu Mary dan Koliang, yang baru saja ditinggalkan oleh anaknya yang terkasih Jimmy. Tuhan, kami tahu betapa sedihnya ketika orang tua ditinggalkan oleh anak terkasih. Secara manusia, kami pun sebagai gereja Tuhan ikut bersedih sepenanggungan. Tapi sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya kami tahu ada pengharapan di dalam Kristus. Dan kami telah mendengar bahwa Jimmy sudah di dalam Engkau Tuhan. Sehingga adalah suatu sukacita bersama. Kalau saat ini kami bersyukur, dia sudah bersama-sama dengan Engkau di surga. Dan karena itu Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Tante Mary dan Om Liang. Di masa-masa kedukaan ini, beri mereka kekuatan ekstra Tuhan. Penghiburan yang daripada-Mu. Sehingga mereka boleh tetap berdiri dan melangkah bersama-sama dengan Kristus sebagai sumber kekuatan mereka. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat kami andalkan. Tapi andalan kami satu-satunya hanya dari Tuhan sendiri. Karena itu biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka. Segala rencana kremasi dan lain sebagainya biarlah Tuhan tolong sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebagai tubuh Kristus juga, kami merasakan kesedihan juga, di mana saudari ibu terkasih, Ibu Evi Tamarindang, telah Engkau panggil ke rumah Bapa pada hari Jumat yang lalu. Sama seperti kami juga merasakan kesedihan kepada seperti Tante Mary dan Om Liang. Tapi kami juga sebagai tubuh Kristus dan orang percaya, kami juga bersyukur dan bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang telah menjemput Tante Evi dan membawanya ke Firdaus. Dan karena itu adalah suatu sukacita terbesar
sebagai orang-orang percaya, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kehidupan kami tidak sia-sia Tuhan. Hidup kami bukan hilang begitu saja. Tapi ada satu kehidupan baru setelah kematian. Yaitu kehidupan kekal yang telah Kau berikan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau mati bukan saja mengampuni dosa kami. Tapi Engkau mati juga memberikan kami kehidupan yang kekal. Dan melalui kenaikan-Mu ke sorga, Engkau telah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Karena itu kami percaya rumah Ibu Evi telah siap, telah selesai. Karena itu Kau menjemputnya dan membawanya kembali ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa secara khusus untuk kedua anaknya Ibu Evi, Gerdi dan Tasya. Memang tidak mudah menjalani hari-hari mereka yang biasanya bersama-sama dengan mamanya. Tapi kami serahkan kedua anak ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Buat Tuhanlah satu-satunya sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena janji-Mu iya dan amin. Engkau tidak akan pernah meninggalkan sekalipun bagi orang percaya. Kuatkan kedua anak ini Tuhan, supaya mereka tetap dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan mereka sukacita, berikan mereka penghiburan, dan biarlah kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari di depan, masa depan mereka, biarlah Engkau berkati. Dan apapun yang mereka butuhkan, Kau cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkati juga rencana funeral dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan tolong sehingga boleh didapatkan hari yang terbaik. Dan kami semua sebagai gereja Tuhan dapat sama-sama datang untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami mengangkat nama-nama mereka di hadapan-Mu. Bapak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Sylvia Sau, Ibu Esrawit, Arthur Palar, Anton Warau, Melki Ngamba, Ibu Olin, dan semua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami minta biarlah kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk gembala kami, Pendeta Edi Vensis. Biarlah Engkau memberkati pelayanan dia di Maluku Utara, baik di dalam KKR siswa, KKR umum, maupun seminar hamba Tuhan, majelis dan aktivis. Kami berdoa kiranya pelayanan ini menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Kristus demi kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Banyak pergumulan yang mungkin kami tidak dapat katakan kepada orang-orang sekitar kami. Tapi kami mau membawanya hanya kepada-Mu Tuhan. Baik mereka yang sedang bergumul di dalam kesehatan, baik mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, sekolah, keuangan, relasi, teman hidup, status dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Engkaulah Tuhan yang dapat membuka jalan ketika mereka melihat segala sesuatu tertutup. Tapi di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Dan di dalam Engkau ada masa depan yang terindah bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tahu yang terbaik bagi kami semua. Biarlah Engkau menjawab setiap seruan dan doa kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Karena Engkau tahu apapun yang terbaik bagi kami, itulah yang Engkau sediakan. Ajari kami untuk menunggu waktu-Mu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah aku. Oh, Yesus, Yesus, dengar doaku. Mari saudara, kita naikkan pujian ini sebagai seruan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir dan Dia mendengar setiap doa-doa kita. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam kita menjalani hidup, banyak tantangan, banyak godaan, segala macam pergumulan hidup boleh kita hadapi. Tapi kiranya sukacita itu tidak lenyap dari hati kita. Kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang perkasa. Kita bersama-sama muji Dia saat ini, kita tinggikan namanya. Mari saudara sekali lagi undang untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan saudara. Kalau kita mendengar kabar duka cita, kita turut berduka dengan saudara-saudara yang kita kasihi. Tapi hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan memuji namanya yang agung. Amin. Haleluya. Mari berikan senyum kiri kanan sambil memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan. Semua. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari bernyanyi. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi lebih keras. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia.
hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Dia ajaib. Tuhan yang kuasa, Dia berkuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara silakan duduk. Kita akan mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama kesaksian pujian dari Naomi and Abigail Julvin, disambung kesaksian pribadi dan kesaksian pujian oleh Ira Hosana. Kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang lagi mau memuji Tuhan dengan lagu title Bowed the Knee. Lagu ini tentang perjalanan kita dengan Yesus dan juga di mana kita harus bersabar dan juga tetap genggamlah tangan Tuhan dengan erat. There are moments on our journey, following the Lord, where God illumines every
Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya mau share satu lagu. Tapi sebelum share lagu ini, saya minta liriknya tolong lihatlah. Yang pertama, kalimat pertama. If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. Saat saya dengar lagu ini berapa bulan yang lalu, saya tuh pikir, ini yang bikin lagu ini orangnya naif banget gitu. Masa sih ada orang yang digituin, bisa membalas dengan kebaikan, bisa mengasihi, tidak membalas. Masa sih, ini orangnya pasti naif banget gitu. Terus seperti kita tahu ya, kalau di Indonesia, banyak gereja-gereja yang sedang kebaktian, tiba-tiba ada yang masuk membubarkan, memukuli pendetanya, dan juga merusak gerejanya. Salib diturunkan dan dibikin tidak terhormat. Pasti kita semua pernah dengar ya, bagaimana mereka merespon. Apa mereka membalas? Ternyata tidak ya. Tadinya saya sering heran, kenapa ya orang Kristen kok dikasih yang jahat, dibully, tidak balas, cuma doa. Terakhirnya saya merasa, ternyata saya yang naif, karena mereka mengikuti firman Tuhan, sedang saya mengikuti pikiran orang dunia. Kalau orang berbuat tidak baik padamu, balas. Jangan mau dilihat lemah, jangan mau kelihatan dibully gitu. Tapi tentu pada saat ajaran Tuhan dan ajaran dunia bertemu, tidak akan ada ketemunya. Akhirnya saya rangkum, Tuhan menunggu kita. Kalau kita belum dewasa, belum mau mengikuti firman Tuhan, Dia akan beri kita tiap hari dengan sabar menunggu. Mari bertumbuh, mari ikuti jalanku, karena jalanku adalah jalan yang benar. Kalau kita mengikuti Tuhan dalam Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bisa Anda bayangkan kalau kita balas orang yang menghina kita, menggosipin kita, apa jadinya gereja? Apa jadinya di Indonesia? Gereja-gereja balas orang yang merusak, apa jadinya? Tuhan adalah God yang membawa kedamaian. Saat ini saya mau himbau semua, pada saat ajaran dunia dan ajaran Tuhan berbentur, pilihlah jalannya Tuhan. Amin saudara. Mari kita, saya akan menyanyikan The Jesus Way. If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. If you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. I follow Jesus. I follow Jesus. He bore my sin and gladly wear His name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. If you strike me, I will embrace you.
If you change me, I'll sing His praise. And if you kill me, my home in heaven, for I choose the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He wore my sin and gladly wear His name. He is the treasure, He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. I choose surrender, I choose to love. Oh God, my Savior, You always be enough. I choose forgiveness, I choose grace, I choose to worship no matter what I face. I choose the Jesus way. 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 I follow Jesus. I follow Jesus. He bore my sin. I'm gladly wear His name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Oh, I choose the Jesus way. Hikmatnya tak terselami, kasihnya begitu dalam, ajarannya yang agung. Kita memilih ajaran Tuhan Yesus. Tidak ada ajaran di dunia ini yang lebih mulia daripada ajaran Tuhan Yesus. Ku kagum akan Engkau, and I stand in awe of You, Jesus. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. In of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Stand in awe of you. God, you are worthy of all praise. You are worthy of our awe, for you are great and you love us greatly. And as we learn more about you, as we learn about your word, we become more in awe of how great you love and how you call us to, and you invite us to accept that love and to also extend that love to others. We also pray for our Sunday school children as they go to their class, that they would also be able to learn how great your love is for them. That they would see and experience how you, when you were on this earth, embraced them and welcomed them into your arms. That they would experience that in class today, and that the teacher would embody that love and extend that love and acceptance to them. And yeah, in your name we pray. Amen. You may be seated, and Sunday school children, you can go to your class. And youth, you will stay right here because I'm your teacher. Today, the topic that I want to share with you is a healing invitation, and it comes from the passage Mark 5:25-34. Selamat pagi semuanya. Khotbah kita hari ini berjudul Undangan Penyembuhan, dan ayat Alkitab yang akan kita baca bersama diambil dari Markus 5 ayat 25 ke 34. We're going to read it once in English, and we'll read it in Indonesian. Kita akan membacanya bersama-sama dalam bahasa Inggris dan kemudian bahasa Indonesia. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Bersama kita baca ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." When we read that the woman had been bleeding, we, especially men, can easily imagine that this woman had a cut somewhere on her body and it would not stop bleeding. Pada saat kita membaca konteks Alkitab itu, mungkin dalam bayangan kita, apalagi para pria, mungkin bayangannya wanita itu memiliki luka yang berdarah terus-menerus. But actually, that this is probably not the type of bleeding she was suffering from. Tapi penderitaannya bukan karena luka kecil saja. In all reality, she was probably suffering from having her period nonstop for 12 years. Pada kenyataannya mungkin wanita itu mengalami menstruasi yang berkepanjangan selama 12 tahun. This means she wasn't just bleeding and suffering from the lightheadedness that comes from losing blood. Jadi penderitaannya bukan cuma karena sakit kepala atau ketidaknyamanan karena kehilangan banyak darah. She was also experiencing a lot of physical pain and emotional discomfort. Dia juga mungkin mengalami banyak penderitaan secara emosional dan secara fisik. Usually a period is about 7 days filled with cramps, body aches, and a lot of discomfort. Siklus menstruasi buat seorang wanita itu biasanya selama 7 hari dan dipenuhi rasa tidak nyaman, kram, nyeri badan. It also is filled with being very emotional, and hormones are raging, and this doesn't even include the buildup of 7 days before that. Dan juga dipenuhi dengan emosi yang tidak stabil, juga gejolak hormon. To give further imagery and context, especially because the guys don't experience this, here are a couple descriptions of what it feels like. Untuk para pria yang tidak mengalami menstruasi, jadi ini beberapa contoh bagaimana rasanya sebagai perempuan yang melewati menstruasi. Imagine your emotions are placed on a keyboard and slamming their hands on the keyboard. Bayangkan emosi kamu itu diletakkan dalam sebuah keyboard dan seseorang itu datang menghancurkan itu keyboard. All you want to do is sleep and sit on something soft. Pada saat itu kamu cuma maunya tidur-tiduran, istirahat. If you have front cramps, it feels like someone has your abdomen in a vice. Jadi kalau kramnya di perut depan, rasanya kayak perut itu dijepit. If there are back cramps, it feels like someone is kicking you in the tailbone over and over. Kalau kramnya di belakang, rasanya kayak tulang ekor ditendang-tendang. Periods are awful, inconvenient, dirty, uncomfortable, excruciating, exhausting, and you aren't supposed to talk about them. Menstruasi itu biasanya diasosiasikan dengan kotor, tidak bersih, dan tidak nyaman. And you're not supposed to talk about them, which only makes it worse because you have to live your life like you're not constantly sweating, farting, or expelling fluids. Pardon? That some people do. Okay. Say it again. You're not supposed to talk about them, which only makes it worse because you have to live your life pretending you aren't. Jadi orang yang melewati menstruasi itu pada umumnya kita nggak bercerita kepada banyak orang mengenai masa periode itu, jadi disimpan sendiri berikut dengan semua gejolak secara emosional. And this is what the woman experienced nonstop for 12 years. Dan inilah yang dialami wanita itu secara terus-menerus selama 12 tahun. Imagine the pain, the discomfort, and her desperation to get healed. Bayangkan rasa sakit yang dialaminya dan keputusasaannya dan keinginannya untuk sembuh. Going from doctor to doctor to doctor, using up all her money and not getting better, but getting worse. Dia pergi dari satu dokter ke dokter yang lain, bukannya sembuh, malah semakin buruk, dan dia menghabiskan semua keuangannya. And after 12 years, she just needed the bleeding, the pain, the cramps to stop.
Dan setelah 12 tahun menderita, keinginannya itu cuman supaya penderitaannya berhenti. So when she heard about how Jesus has healed others, she reached out to also get physically healed. Jadi pada saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, dia pun memiliki keinginan untuk sembuh. And she was. She was freed from her suffering. Dan saat itu juga dia sembuh, dia bebas dari semua penderitaannya. But the story doesn't end there. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ saja. Jesus stops and Jesus asks, "Who touched me?" Saat itu Tuhan Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang menyentuh aku? I believe that Jesus already knew who touched him. Saya percaya Tuhan Yesus sudah lebih dulu tahu siapa yang menyentuh dia. He knew what just happened. Dia tahu apa yang terjadi. And I believe Jesus knew that the woman also needed a healing that wasn't physical. Dan saya yakin Tuhan Yesus tahu bahwa wanita itu memerlukan kesembuhan yang bukan secara fisik. That her physical healing wasn't enough. Bahwa kesembuhan secara fisik itu nggak cukup bagi wanita itu. It was not a complete healing. Itu bukan kesembuhan secara total. So he asked and invited her to experience more healing. Maka itu Tuhan Yesus bertanya dan mengundangnya untuk merasakan kesembuhan secara total. The social and religious context is that the Jews avoided blood. Secara sosial, orang Yahudi menghindari darah. Touching and being around blood is taboo because it is seen as unclean. Memegang darah atau orang-orang yang berdarah atau punya darah itu dianggap jorok, kotor. When someone touches blood, they are to be separated and isolated from the rest of society. Jika ada seseorang yang menyentuh darah, orang itu akan dikucilkan, dijauhkan dari masyarakat. Away from their family and friends, and they also can't go to the temple to worship God. Mereka akan dijauhkan, dipisahkan dari semua keluarganya, dari teman-teman, dan dijauhkan dari rumah Tuhan. So they can't even worship God, and they're separated from God as well. Jadi mereka nggak bisa menyembah Tuhan, mereka secara sengaja dijauhkan dari Tuhan. This is what the woman experienced for 12 years. Dan ini yang dialami wanita itu selama 12 tahun. Separated from God, family, and friends. Dia dijauhkan dari Tuhan, dijauhkan dari teman-teman dan keluarganya. Isolated. Dia terisolasi. And because everyone else wanted to stay clean, they ignored her. Dan karena masyarakat lainnya mau bersih, mereka juga dengan sengaja menjauhi wanita itu. They may have pretended she didn't exist. Mungkin mereka berpura-pura bahwa tuh wanita nggak pernah ada. And if they had to walk by her, they went wide around her, creating as much distance as possible. Kalau dia harus berjalan dekat wanita itu, mereka sengaja jalan sejauh mungkin menghindari wanita itu. This is even true today with us. Dan hal itu sama seperti saat ini. We can cringe when we see blood. Kita merasa jijik kalau ngelihat darah. We don't even want to talk about periods. Kita merasa pembicaraan mengenai menstruasi itu nggak layak. Or when you do talk about it, you're shamed and you get in trouble. Dan kalaupun kita bicarakan mengenai menstruasi, orang menganggap kamu hina. Literally half of the population avoids you because they don't want to hear about it. Banyak orang akan menghindari Anda, karena mereka nggak mau berbicara mengenai hal itu. So it's not hard to imagine just a little of how isolated, ignored, and rejected the woman felt. Jadi kita semua bisa bayangkan bagaimana wanita ini dikucilkan dan dijauhkan dari masyarakat. And to add on top of that, she had no money. Dan lebih parah lagi, dia nggak punya uang sama sekali. Since she was separated from society, she had no way of getting a job or a way to be just useful part of society. Karena dia dijauhkan dari masyarakat, dia nggak bisa cari kerja, nggak bisa punya koneksi untuk bisa cari kerja. She was in poverty. She was homeless. Dia jatuh dalam kemiskinan. Kalau bahasa kerennya tunawisma, bahasa biasa kita gembel. And it's not hard to imagine how she was treated as a homeless poor person because it's similar how we treat them today. Jadi kita juga bisa bayangkan gimana orang miskin, orang tunawisma, orang gembel di sana diperlakukan, karena kita juga cenderung memperlakukan mereka seperti itu. We ignore, we look down, we walk around them.
Kita mengabaikan mereka, kita menjauhi mereka. Kalau mereka ada dekat kita, kita jalan sejauh mungkin dari mereka. This marginalization traumatized her. Perlakuan ini menyebabkan trauma pada wanita itu. It made her feel deep, deep shame. Dan itu menyebabkan dia merasa sangat hina. You can see it from how she responded when Jesus asked, "Who touched my clothes?" Dan kita bisa melihatnya pada saat dia bereaksi waktu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menyentuh pakaianku? She wanted to stay hidden, Dia mau bersembunyi, to go unnoticed. dia mau tidak dilihat siapa-siapa. I imagine her asking herself, "Was what I did okay?" Mungkin saat itu dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang kulakukan itu baik? Did I just make Jesus unclean by touching him with my blood? Apakah perbuatanku itu membuat Tuhan Yesus menjadi jorok? Will people be angry and shame me even more for making Jesus dirty? Apakah orang akan lebih lagi menghina aku dan menganggap aku remeh karena aku menyentuh Tuhan? Jesus knew all of this. Tuhan Yesus mengetahui semua itu. Jesus knew that she needed to be healed from her trauma and her shame. Tuhan Yesus tahu bahwa wanita itu memerlukan kesembuhan dari rasa hina dan malu. He knew her desperation for connection to be accepted. Dia tahu keputusasaannya dan keinginannya untuk diterima. To be seen, heard, valued, hired, even be a part of society. Keinginannya untuk dilihat, didengar, dihargai, dan menjadi bagian dari masyarakat. He knew that she didn't dare believe she could have that type of healing. Dia tahu dengan adanya Tuhan Yesus, dia akan merasakan kesembuhan itu. Jesus knew that she probably believed that she needed to prove herself first before being accepted. Tuhan Yesus juga mengetahui bahwa wanita itu memiliki pikiran bahwa dia harus membuktikan dirinya sendiri untuk kemudian diterima. So Jesus stopped and asked. Jadi saat itu Tuhan Yesus berhenti dan bertanya, Jesus created space for her to be healed completely. dan Tuhan Yesus menciptakan kesempatan baginya untuk disembuhkan. Socially, emotionally, spiritually. Untuk menerima kesembuhan secara sosial, secara fisik, dan juga secara emosional. He didn't push her or force her to come out and share. He just provided an opportunity. Tuhan Yesus tidak memaksakannya untuk maju ke depan, untuk mengeksposkan dirinya, tapi dia memberikan undangan. He just gave an invitation. Tuhan Yesus menyampaikan undangan pada wanita itu. And when she did come out, she told Jesus the whole truth, the whole story. Dan pada saat wanita itu keluar, wanita itu bercerita secara seluruhnya kepada Tuhan. But it wasn't just Jesus who heard her story. Tapi saat itu, saat dia bercerita, bukan cuma Tuhan Yesus yang mendengar, tapi seluruh masyarakat di sekeliling. It's because Jesus was in the middle of a crowd. So the whole crowd heard her whole story. Jadi seluruh masyarakat yang ada dekat Tuhan Yesus mendengarkannya. The same people who ignored and rejected her now heard her whole story and Jesus' acceptance of her. Dan orang-orang yang tadinya menolak dia, mereka pun memiliki kesempatan untuk mendengar cerita wanita itu. They heard that Jesus called her daughter, Mereka mendengar Tuhan Yesus memanggilnya anakku. that he proclaimed healing, peace, and freedom to her. Dan Tuhan memberikan kesembuhan, rasa damai pada wanita itu. And through that invitation and her being to tell her whole story to everyone, she experienced a complete healing. Dan melalui undangan yang diberikan Tuhan Yesus, wanita itu mengalami kesembuhan secara total. Well, she initially felt fear. In turn, she was empowered, encouraged, and accepted. Pada awalnya dia merasa takut dan hina, kemudian diubahkan di mana dia merasa diterima. She was ignored, rejected, and isolated and ashamed. Dia ditolak, diasingkan, dikucilkan. In turn, she was acknowledged, known, seen, and heard. Dan kemudian berubah, dia diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari masyarakat. She was accepted, praised, and encouraged. Dia diterima, dipuji, dan dihargai. She was separated from God, and in turn, she was face to face with Jesus and called God's daughter. Yang tadinya dia dijauhkan dari Tuhan, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Her whole life changed at that moment. Kehidupannya berubah secara total. But just not hers,
also the crowds. Pada saat itu bukan cuma kehidupannya saja yang berubah, tapi kehidupan orang banyak sekeliling. They went from people who ignored and didn't care about those who were marginalized, and they instead learned that the poor, the sick, the homeless, those who are suffering also matter. Mereka tadinya menolak dan memperlakukan orang dengan sia-sia, akhirnya berubah menjadi masyarakat yang menghargai sesama. That all those who are suffering are worth seeing, hearing, and caring. Bahwa orang-orang yang menderita itu perlu dan layak untuk dihargai. From people who pitied those who are lesser than them, they learned that those who are suffering and struggling have value. Dari masyarakat yang dulunya menganggap remeh orang miskin, orang yang nggak mampu, berubah menjadi masyarakat yang saling membantu, saling menghargai. And that they even have a faith that's admirable and can teach the crowd what it looks like to believe in and follow God. Dan iman mereka berubah menjadi iman yang benar-benar menakjubkan bagaimana mereka melihat Tuhan dan menerima Tuhan. Jesus wasn't only inviting the woman to be healed and have life change. Tuhan Yesus bukan saja menyampaikan undangan itu kepada wanita itu saja, He was also inviting the crowd to stop and hear the woman's story. Dia mengajak masyarakat banyak untuk berhenti dan mendengar cerita kehidupan si wanita itu. That they would also be healed from judging, ignoring, and rejecting people. Supaya masyarakat itu juga berubah, supaya mereka tidak terus-menerus menghakimi orang lain. That they would be a people who instead slow down to pay attention, to care for, and learn from those who are marginalized and suffering. Dan mereka akan diubahkan untuk menjadi masyarakat yang bisa menghargai dan saling membantu, terutama orang yang kurang mampu. One day, I was in a car with a friend. Suatu hari saya di mobil bersama dengan teman saya. We were at the freeway off-ramp waiting for the light to turn green. Kami berada di ramp di dekat freeway And we were waiting for the light to turn green. dan kami di mobil nunggu lampu merah berubah jadi hijau. And at the ramp was a person selling flowers. Pada saat kami menunggu dekat freeway ada orang yang jualan bunga. She walked by each car presenting flowers, asking each car if they would like to buy them. Si penjual bunga melewati mobil dari satu mobil ke mobil yang lain menawarkan bunganya. Just like here, if you come from the 10 East and exit on Pacific. Sama dengan dekat sini kalau kita keluar freeway by 10 East di Pacific. Usually what drivers and passengers tend to do is just ignore them and stare somewhere else. Biasanya si supir sama si penumpang menolak dengan sengaja mengabaikan tuh wanita itu, si penjual bunga. But it's pretty obvious that they're ignoring the flower sellers because how much can you do in a car? Pada umumnya kita mengabaikan mereka karena apa sih yang bisa kita bantu itu si penjual bunga dalam waktu yang sempit itu. My friend does something different. Tapi teman saya berbuat something yang berbeda. He usually makes sure that he makes eye contact with flower sellers and shakes his head no. Biasanya dia dengan sengaja berusaha dapat kontak mata, bisa ngelihat itu orang dan kemudian geleng bilang tidak. Usually the sellers just move on and nothing happens. Dan kemudian si penjual bunga biasanya ya udah maju lagi, jualan ke yang lain lagi. But this day something different happened. Tapi saat itu sesuatu yang berbeda terjadi. After my friend shook his head, Setelah teman saya geleng kepala, she bowed to him and smiled in gratitude. si penjual bunga membungkukkan badannya dan tersenyum kepada teman saya. This is the power of acknowledging people. Dan inilah kekuatan power dari saling menghargai. It makes people feel seen, that they matter. It creates joy. It heals. Itu menciptakan rasa saling menghargai, rasa sukacita karena kita dilihat dan dihargai satu sama lain. And Jesus invited the crowd to be a part of this different way of life. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia memberikan undangan kepada masyarakat untuk berubah. A life that extends healing to all. Supaya kehidupan kita diubahkan, memberikan kesembuhan kepada banyak orang.
Jesus' invitation to the woman and the crowd is the same invitation he has for us today. Undangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada wanita itu sama dengan adalah undangan yang sama yang kita terima. He invites us to experience full and complete healing through him. Dia mengundang kita semua untuk mengalami kesembuhan secara total di dalam Tuhan Yesus. That we can experience physical, emotional, mental, social, spiritual healing through him. Supaya kita juga mengalami kesembuhan secara fisik, emosional, dan sosial. That our shame, our suffering, our whole stories are worth hearing and acknowledged. Dan kehidupan kita ini penuh, semua yang terjadi dalam kehidupan kita layak untuk dihargai. Nothing is too much for him, nothing is taboo. Nggak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Tuhan, nggak ada yang hina bagi Bapa. Jesus shows us through his life that he cares about every part of our lives. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa melalui hidupnya, ia peduli terhadap semua kehidupan kita. Jesus shows us through his suffering and death on the cross that he knows our pain and bears it with us and for us on the cross. Tuhan menunjukkan melalui penderitaannya di kayu salib bahwa ia mengasihi kita dan peduli terhadap kita. That while blood usually means sickness, rejection, and death, Jesus' blood heals, cleanses, and gives new life. Bahwa sementara darah berarti penyakit, kekotoran, tapi darah Tuhan Yesus menyembuhkan. And Jesus shows us through his resurrection that there is an end to our suffering and there is victory for us. Dan Tuhan menunjukkan dalam penderitaannya di kayu salib ada akhir dari semua persoalan dan kesulitan dalam kehidupan kita. That Jesus has the final say, not our pain, not our struggles, not our grief. Dan Tuhan Yesuslah jawaban untuk semuanya, bukan sakit penyakit yang ada pada kita, bukan kesedihan yang ada pada kita, tapi Tuhan Yesus. If you are feeling alone and longing for connection, he says, come and see that I am here with you. I will never leave. Trust in my consistent and unchanging presence. Kalau saat ini Anda merasakan kesepian, merasa sendiri, Tuhan Yesus menyampaikan undangannya, mari datanglah, terima kesembuhan dariku. If you are feeling ashamed or fearful of being judged, he says, come out of the darkness and into the light. Kalau kamu merasa saat ini malu, hina, merasa tidak layak, Tuhan Yesus menyampaikan undangan itu untuk diterima, untuk dihargai. I fully accept and love you. My perfect love casts out all fear. Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai kita semua. I am so proud of you. You are God's daughter, God's son, God's child. Saat ini Tuhan berkata, aku sangat bangga kepadamu, engkaulah anak-anakku. If you are feeling stressed and anxious about school or work or finding a job, he says, come and trust in me. Kalau saat ini engkau bergumul mengenai pekerjaan atau sekolah, Tuhan Yesus berkata, mari datanglah padaku. I will give you rest. I will provide. I am control. I have good for you. Aku akan berikan engkau kenyamanan, aku akan memberikan engkau segala yang kau perlukan. If you are grieving and in need of comfort, he says, come and see that I'm holding you. Kalau saat ini engkau bersedih dan memerlukan Tuhan Yesus berkata, mari datanglah, aku akan memberikan kelegaan. I am holding your grief. It is not too much. I understand. I am doing something about it. Aku berada bersama dengan engkau, aku akan menghapus semua air matamu, aku berada dengan engkau. If you are in pain and in suffering, he says, come and lean on me. I will give you strength. Jika saat ini engkau merasakan sakit dan menderita, Tuhan Yesus berkata, mari aku berikan kelegaan, bersandarlah kepadaku. There is an end. I am working so that good will come out of it. Pada akhirnya semua akan berjalan indah pada waktunya. If you tend to judge or reject or ignore others, he says, come and love the way I love. Jika saat ini kehidupan kita suka cenderung menghakimi orang lain, Tuhan Yesus berkata, mari belajarlah dari kasih yang kuberi, aku akan mengajarkan engkau untuk mengasihi. Be an extension of my love. Be an extension of my invitation to others. See them, hear them, be with them, and learn from them. Tuhan juga berkata, bagikanlah undanganku, terima orang lain, kasihi orang lain, dan buat mereka menjadi bagian dari kehidupan kita. And all you have to do is be brave and say yes to the invitation. Dan yang perlu kita lakukan adalah berkata, ya Tuhan,
aku terima undanganmu. to come out of hiding, to stop holding it all by ourselves and keeping it away from God and from others. Kita wajib untuk keluar dari tempat persembunyian kita, datang kepada Tuhan dan belajar untuk mengasihi orang lain. But instead, let it out and experience being seen, heard, and accepted. Dan kita juga kemudian akan belajar untuk merasa dihargai, diterima di masyarakat. And you don't even have to be completely sure or confident of what Jesus will do. Dan kita nggak mesti pasti penuh dan tahu penuh rencana Tuhan. The woman came out and faced Jesus, trembling with fear. Si wanita itu saat dia keluar menghadap Tuhan Yesus, dia menghadapi Tuhan Yesus dengan rasa takut dan khawatir. She was still so scared. Dia sangat-sangat khawatir. She was doubtful and wasn't sure what Jesus would say or do. Dia bahkan nggak yakin apa yang Tuhan akan berbuat atau berkata. And she came out anyway. Tapi dia tetap keluar. Will you say yes to Jesus' invitation? Pertanyaannya adalah apakah Anda akan menjawab iya terhadap undangan Tuhan Yesus? If you are not a Christian or unsure if you are, I invite you to say yes to Jesus. Jika engkau bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bukan seorang Kristen, saya menyampaikan undangan ini untuk terima Tuhan Yesus. Yes to this Jesus who died on the cross and rose from the dead so that your sins are forgiven and you can have a relationship with God. Terima Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi dosa-dosamu. Dia datang memberikan undangan itu bagimu. Believe in Him and trust Him with all your life. Percaya kepada Tuhan Yesus dan serahkan seluruh kehidupanmu kepadanya. Reach out and be healed. Datang kepada Tuhan Yesus, terima kesembuhan darinya. And be fully seen and loved and find true belonging. Terima Tuhan Yesus dan engkau akan mendapatkan kelegaan dan rasa sukacita. And you'll receive the greatest honor through being called daughter, son of God. Dan terlebih dari itu, engkau dapatkan gelar yang luar biasa menjadi anak-anak Tuhan. Say yes by praying to Jesus, saying, I believe in you. I choose you. Terima Tuhan Yesus dan berkata, ya Bapa, aku terima engkau, aku memilih engkau. I choose your healing and your way of life. Aku memilih kesembuhannya daripadamu, aku memilih jalan kehidupan yang kau tentukan. Not my own efforts to be healed or my own way of living. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa. I surrender and accept you as my healer, savior, and Lord. Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. And if you are a Christian, I also invite you to say yes to Jesus. Jika Anda sudah menjadi seorang Kristen, saya tetap menyampaikan undangan itu kepada kita semua. Are there things you are hiding from God or from others? Mungkin saat ini kita bersembunyi dari Tuhan. Are there things in your life that you're feeling ashamed of? Mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kita malu dan merasa hina kalau kita bawa kepada Tuhan. Say yes again to surrendering every part of your life to Him and trusting Him with everything. Terima Tuhan Yesus dan serahkan semuanya kepadanya. Because He cares about all of who you are and all of your life. Karena Tuhan mengasihi engkau seluruh kehidupanmu. And He wants to give you healing and goodness. Dan Tuhan mau memberikan engkau kesembuhan dan kelegaan dan semua kebaikannya. Say yes to loving Him with all of who you are because He loved you first and loves you oh so much. Terima Tuhan Yesus karena Tuhan lebih dulu mengasihimu. And are there people that you judge and look down upon? Kalau saat ini Anda cenderung menghakimi orang lain, Are there people you ignore or reject or just walk around? atau dengan sengaja mengabaikan, menolak orang, atau sengaja berjalan jauh menghindari orang tertentu. Instead of that, say yes to loving others as Jesus loves you. Belajar berubahlah, terima Tuhan Yesus dan hargai orang lain. So that they may also experience healing. Supaya mereka pun bisa merasakan kesembuhan That they may feel seen, heard, accepted, and belonging. dan mereka juga merasa dihargai dan diterima. And if they aren't Christian, that they would also come to believe in Jesus and have a relationship with Him. Dan kalau orang itu belum terima Tuhan Yesus, jadikan kesempatan itu supaya mereka pun bisa menerima Tuhan.
Love like Jesus so that you may also grow in understanding of God's love for you and what it means to have faith in God. Belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Jesus, thanks that you care about everything in our life. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi dan mengetahui semua kehidupan kami. And you want us to experience healing in all ways. Terima kasih karena Engkau menginginkan kesembuhan, kelegaan kepada kami semua. Thank you for the healing and blessing that we've already received from you. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan dan kelegaan yang telah kami terima dari Engkau. Would we experience more healing? Kami rindu ya Bapa untuk mengalami lebih-lebih lagi kesembuhan dan kelegaan dari Engkau ya Bapa. Draw near to us and free us from our suffering. Dekatlah pada kami ya Tuhan Yesus dan lepaskan kami dari semua pergumulan kehidupan kami. And lead us to also love others like you have loved us. Ajar kami untuk mengasihi orang lain sama seperti Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. That they would also experience your healing. Agar mereka pun bisa merasakan kesembuhan yang dari Engkau saja. Will we surrender all our lives to you Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke tangan Engkau ya Bapa. and be in awe of how great you are and how great your love is. Dan kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang tiada habisnya. In your name we pray. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amin. Terima kasih Guru Injil Gabe Francis untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saudara, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penutup berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, roda jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia-Ku. Aku Saudara, terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Saudara pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.